Kalau udah jadi undang-undang, dibuatnya kita protes, kita yang ditangkap. Menciptakan suatu keadaan yang bla 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 bla, gotong royong Ekasila. Jelas-jelas disebut. Sekarang mau ditukar ketuhanan yang berkebudayaan. Nggak diterima sama Allah. Kalau beragama pakai budaya nggak diterima. Yang diterima itu beragama pakai syariat, ajaran Allah Rasul. Nggak boleh. Meskipun undang-undangnya masih ditentang, RUU haluan ideologi Pancasila HIP ditentang, tapi masih masuk prolegnas. Program legislatif nasional tahun 2020 masih masuk ternyata. Menipu aja mereka, dibilang udah nggak dibahas, masih masuk. 20 prolegnas undang RUU masuk dia satu. Malah pemerintah nambah satu lagi, RUU BPIP. Walaupun MUI seluruh Indonesia dan seluruh ormas Islam menolaknya. Kenapa ditolak? Karena ini agama dirusak sama dia. Komunis PKI benci dengan agama, tapi dia nggak ikut ngatur-ngatur agama. Dia benci sama agama, komunis pasti benci dong. Racun katanya, candu kehidupan itu agama. Tapi dia nggak campur-campur ngerusain, cuma dia menolak. Kalau ini ikut-ikutan ngerusak nih. Ketuhanan yang undang-undangnya belum full, tapi sudah dibuat. Di istana baca Quran, Isra dan Mi'raj, lagu Jawa, kan sudah dipakai itu. Betul. Sedangkan lagu Arab aja nggak boleh Quran kalau lagunya model-model Romal, model-model nyanyi nggak boleh. Tala'al badru alaina, itu kan lagu Arab tuh. Udah 1400 tahun lebih, 1442 tahun waktu hijrah Nabi dinyanyiin lagu ini. Nggak boleh dipakai untuk baca Quran. Wadduha walaili idza saja, nggak boleh. Tiba-tiba mau dibuat, sudah dibuat pun di Istana Negara waktu itu lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Udah dibuat. Kita protes. Kalau udah jadi undang-undang, dibuatnya kita protes, kita yang ditangkap karena melanggar undang. Kan bahaya itu, maka kita menolak. Sepakat seluruh MUI, seluruh umat Islam menolak. Nggak terbayangkan saya sholat Jumat imamnya lah pakai baju petro, sarung, pakai sanggul gitu, nggak pakai baju. Lagunya lagu Jawa. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo protes, ditangkap. Siapa yang ditangkap? Yang protes karena melanggar undang-undang haluan ideologi Pancasila ketuhanan yang berkebudayaan. Bahaya besar. Bahaya. Menteri Agama kan waktu itu mau bikin musabaqah tilawatil Quran lagu daerah, MTQ dengan lagu-lagu Nusantara. Nggak bisa saya bayangkan kalau musabaqah tilawatil Quran dengan lagu langgam Nusantara yang pertama tingkat nasional. Pembaca Quran nomor undian 1 dari Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. Mana itu? Indak dapet sama sobujang ya orang oi Barana Ampe dan nanti juwo wadduha walaili idza saja. Macam mana coba nasib Quran itu? Protes, ditangkap. Udah ada undang-undang BPIP, ketuhanan berkebudayaan. Gimana? Sedangkan kebudayaan aja kalau nggak matching kata orang Inggris, kebudayaan aja kalau nggak pas ditolak masyarakat. Betul. Apalagi Islam yang berkebudayaan itu pasti ditolak. Sebab Islam ini budaya itu buatan manusia, betul. Sedangkan Islam itu wahyu Allah dan sunnah Rasul. Bagaimana nih? Berketuhanan yang berkebudayaan, nggak nyambung bos. Budaya sama budaya aja kalau nggak cocok ditolak orang.
Lagu Minang itu baru enak kalau pakai cengkok Minang. Betul? Hujan, jikalau hujan, ati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sapa yuang kita badu. Enak kan? Nah, coba lagu Minang cengkok Batak. Hujan, kalau nggak dilempar batu kau. Jadi kita termasuk yang mana gitu? Oh, saya nggak mihak sana, nggak mihak sini. Itu bahaya besar. Udah, yang penting adem. Kita jangan mihak sana, mihak sini. Kita netral. Netral itu nggak ada dalam Islam. Kita ini berdiri antara hak dengan batil. Kita harus menolak yang batil, menerima yang hak. Nggak sanggup menukar yang batil dengan kekuasaanmu, mulutmu. Mulutmu nggak sanggup, takut kamu ditangkap. Paling tidak hatimu membenci maksiat itu. Betul? Nggak boleh netral. Ada homoseks nih malam-malam jualan nih bencong, om pakai kami dong gitu kan. Terus anak-anak muda remaja Masjid Ittihad marah, diusir itu malam-malam, terjadi pertengkaran, ribut. Datang kita apa? Saya itu netral, nggak pihak sana, nggak pihak sini. Gondolmu, berarti kau anggap homoseks dengan yang menentang homoseks kedudukannya sama, betul? Nggak bisa, minimal hati kita kemari, betul? Ke yang melawan itu. Dan itu wadzalika ad'aful iman, itu iman paling lemah. Kalau benci pun tidak, jangan-jangan kamu munafik, udah dicabut iman dari dadamu. Orang munafik sholat dengan bilang nggak sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu sholat berjemaah, cuman males. Malesnya kayak mana? Zuhur, asar, maghrib dia datang ke masjid sama dengan Nabi berjemaah, tapi isya dengan subuh nggak datang. Kenapa? Karena masjid Nabi tidak berlampu 7 tahun, nggak ada lampunya, miskin orang Madinah. Jadi masjid Nabi itu tidak ada lampu selama 7 tahun, sehingga kalau subuh dengan isya nggak kelihatan kan. Munafik nggak datang lah, Nabi nggak lihat kok. Kalau maghrib, zuhur, asar mereka datang, Nabi lihat. Jadi munafik itu masih sholat. Kalau sekarang coba hajah aja nggak sholat, haji nggak sholat, ke masjid. Orang dulu munafik masih 3 kali datang. Barulah tahun ke-7 ada wanita kaya yang sedekah lampu untuk Masjid Nabawi. Barulah Masjid Nabawi terang. Tahun ke-7, tahun ke-10 Nabi wafat. Nah, begitu. Sampai dengan cara-cara yang halus, dengan RUU HIP, RUU BPIP, itu buatan komunismenya luar biasa sekali, jahat sekali. Di awal-awal aja, kalau di RUU BPIP yang dianggap baru ini, itu disebut lagi Pancasila, itu Pancasila 1 Juni disebut di paragraf awal pertama. Gendeng nggak? Pancasila 1 Juni. Yang itu ada dalam visi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasal 6 atau pasal 7 mengatakan partai adalah alat perjuangan untuk menciptakan suatu negara dengan suatu keadaan yang bla bla bla, Pancasila 1 Juni bla bla bla, Trisila. Menciptakan suatu keadaan yang bla 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 bla, gotong royong Ekasila. Jelas-jelas disebut. Jadi partai ini dalam visinya, visi itu adalah sebuah upaya untuk menciptakan. Kalau saya bikin perusahaan PT antar jemput misalnya gitu ya, antar jemput sekolah, PT antar jemput sekolah gitu, AJS, PT antar jemput sekolah. Lalu saya bikin visi perusahaan adalah 1, menjadi perusahaan antar jemput sekolah yang terpercaya di DKI Jakarta. Maka saya sebagai direksi, sebagai pemilik, sebagai semua
dengan segala jajarannya, dengan segala sopirnya, berusaha menciptakan suasana sehingga perusahaan PT antar jemput sekolah itu menjadi perusahaan antar jemput sekolah yang terpercaya, terbaik di DKI Jakarta. Itu visi. Nah, partai ini visinya menciptakan suatu keadaan negara sesuai dengan Pancasila 1 Juni. Trisila, Ekasila. Padahal Pancasila kita tanggal berapa? Tanggal berapa? 18 Agustus. Yang sebetulnya kalau kita mau mundur lagi, Pancasila 1 Juni itu adalah pidatonya Soekarno. Sebelumnya ada pidatonya Mr. Yamin. Lalu ada pidato Supomo. Tokoh-tokoh lain pada pidato tentang dasar negara. Termasuk pada 1 Juni Soekarno berpidato tentang dasar negara. Yang menurut dia dalam pidatonya itu diberi nama berdasarkan masukan dari seorang ahli kawan tata bahasa, ahli bahasa, disebut Pancasila. Bukan Pancadharma. Dharma itu kewajiban, karena kita tidak berkewajiban. Tapi Pancasila, dasar. Kita mendirikan negara berdasarkan 5 dasar ini. Ini. Yang terakhir ketuhanan. Yang nomor 5. 1 Juni. Dan 1 Juni itu yang akan diwujudkan oleh PDIP. Itu makanya dalam video saya sebelumnya ini Trisila dan Ekasila itu sebuah makar ideologi, kudeta ideologis. Karena kesepakatan kita adalah 18 Agustus. Jangan diganggu-ganggu. Setelah sidang, semua peserta sidang dalam PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sepakat Pancasila itu tanggal 22 Juni. Sepakat. Gol, ketuk palu. 22 Juni itu Pancasilanya ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 7 kata. Itu kesepakatan nasional, saudara. Kesepakatan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang salah satunya beragama Nasrani, Amaramis. Di sana ada Soekarno, ada Hatta, ada Supomo, ada Abi Kusno Cokrosuyoso, ada bapaknya Durrahman Wahid, siapa namanya itu? Bapaknya Durrahmannya, bukan kakeknya. Wahid Hasim. Dia bapaknya lagi Hasim Masari, Wahid Hasim. Ada 9 nama. Dan setuju 22 Juni. Tapi begitu kita proklamasi tanggal 18 Agustus dicoret secara sepihak, diakalin. Kata Hatta bilang tanggal 17 sore datang tamu ke rumah, seorang wakil dari Indonesia Timur, yang mengatakan kalau yang mereka keberatan dengan 7 kata itu. Kalau 7 kata itu tidak dicabut, maka wakil dari Indonesia Timur mengatakan rakyat Indonesia Timur akan memisahkan diri dari negara yang baru berdiri, yang baru 1 hari dimerdekakan. Ketika Hatta ditanya siapa orangnya, lupa saya namanya. Padahal kalau waktu itu orang berpikir jernih, Hatta itu orang pintar, cerdas, dan ingatannya kuat. Kok bisa bilang, saya lupa orangnya namanya. Masa orang masalah sepenting itu dia bisa abaikan, lupa namanya gitu loh. Tapi yowes lah kata orang Jawa. Akhirnya berunding. Soekarno membujuk para pemuka agama. Ada Mas Mansur yang sekarang di depan nama jalan kita itu, tokoh Muhammadiyah, ada Abi Kusno Cokrosuyoso, tokoh Muhammadiyah juga, ada Wahid Hasim, ada segala macam. Akhirnya sudah disetujui, dicoret 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, itu pun atas usulan Ki Bagus Hadikusumo. Oke, kita coret jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan bangsa Indonesia itu Tuhan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang dalam Pancasila 1 Juni yang diterjemahkan menjadi Tuhan yang berkebudayaan. Tuhan yang berkebudayaan. Ini lagi-lagi adalah suatu kudeta ideologis, makar ideologis. Nah, tapi kita rela tuh, nggak apa-apa dah. Makanya jangan diganggu lagi. 18 Agustus itu sudah jangan diganggu lagi, sudah jadi kesepakatan nasional. Jangan ditarik-tarik lagi jadi 1 Juni. Ini mentah, ini awal.
baru pidato-pidato yang kemudian berkembang menjadi 22 Juni, berkembang lagi menjadi 18 Agustus. Jangan diganggu-ganggu lagi. Nah, tapi begitulah kejadiannya setelah saya bicara begitu, dipanggil. Ya, kita jelaskan, kemudian satu hari berikutnya saya bikin video pendeknya.